Velociraptor. Di film Jurassic Park 1993, Velociraptor itu main villainnya, dan dikenal sebagai dino terjelas juga di seriesnya. Dan di kawanannya, Velociraptor betina itu malah yang mimpin dan dijulukin The Big One sama si Robert Muldoon. Dan kalau bicara soal akurat gak akurat, dino ini sebenarnya didasarin kekerabatannya lebih gede, yaitu si Deinosuchus. Tapi si penulis novelnya, yaitu si Michael Crichton, ngerasa nama Velociraptor itu terdengar lebih sangar. Dan di dunia nyata, Velociraptor itu cuma diperkirakan seukuran kalkun. Dan kalau kalian kira suaranya itu diambil dari hewan-hewan yang sangar, kalian tuh salah, karena suaranya itu berasal dari kura-kura yang lagi kawin. Dan bicara soal sejarahnya, dia itu genus Dinotheropoda carnivora yang udah punah di zaman Kapur akhir, tepatnya di wilayah perbatasan Mongolia sama Cina. Dan nih ya, walau Velociraptor itu diceritain suka berburu dalam kelompok, tapi di dunia nyata itu belum kebukti. Cuman ya karena mereka spesies yang cukup kecil, jadinya banyak spekulasi mereka tuh berkelompok. Di Jurassic Park 3, Dr. Alan Grant tuh pernah bilang gini, kalau si raptor tuh lebih cerdas dari lumba-lumba, paus, sampai primata. Dan artinya mereka tuh punya IQ yang cukup tinggi lah. Dan kenapa dibilang cerdas juga? Karena banyak scene-nya. Dari mereka bisa komunikasi samanya, bahkan sampai kabur juga. Di Jurassic World film pertama, bahkan mereka tuh jadi MC-nya. Yang punya nama Blue, Charlie, Delta, sama Echo. Dan si Blue ini disayang banget sih sama si Star-Lord. Dan semisal kalian nemu sel dari dino-dino, kalian bisa pakai DNA katak biar bisa ngubah jenis kelaminnya, burung buat pertumbuhan mereka, sama iguana juga. Dan DNA katak di sini juga awalnya cuma ngelengkapin DNA yang kosong doang, tapi malah punya efek samping buat ngubah jenis kelamin. Dan kalau DNA kadal, itu biar mereka punya insting berburu dan juga insting makhluk sosial kayak hewan mamalia. T-Rex di film pertama ada T-Rex yang namanya itu Rexy. Sebenarnya dia punya peran anti-hero gitu, gak jahat dan gak baik juga. Soalnya dia di akhir film tuh ngebantu lawan Raptor. Dan dia tuh satu-satunya ratu atau penguasa di Isla Nublar. Dan hampir 1 dekade kemudian, dia tuh ditangkap lagi, terus dimasukin ke Jurassic World. Di film kedua ada satu pasang, namanya itu The Bug sama The Dog. Mereka tuh jadi jahat karena bayinya itu kakinya sempat patah karena ulah manusia. Dan gue mau jelasin si Bug dulu. Dia tuh T-Rex yang diburu sama gengnya si Ronald Tembo pas ke Isla Sorna. Pas dia dibius, terus dibawa ke San Diego, ini T-Rex malah kabur, terus ngamuk ke seisi kota. Dan bayangin aja, satu kota tuh diteror sama T-Rex. Ya mungkin ini udah hal rumlah lah buat orang Kalimantan. Dan untung aja, dia bisa ditangkap terus dibawa lagi ke Isla Sorna sama anaknya. Dan si Do itu sama aja sih sebenarnya. Mereka bertiga malah reuni di film Jurassic World Dominion. Di Jurassic World Chaos Theory, episode terakhir di season 4, Do sama Bug itu pernah ngebantu si Rexy yang dikepung sama Atrociraptor. Dan oke, kita bahas sejarah si nenek moyangnya si Rexy ini dulu. Ini dari filmnya ya. Di periode Kapur, tepatnya di 65 juta tahun lalu, ada T-Rex yang kemungkinan leluhurnya si Rexy lagi gelut sama Giganotosaurus. BTW, ini salah satu dino kesukaan gue ya. Walau ini rada kocak aja, karena sejarahnya, soalnya tuh si Giganotosaurus sama T-Rex tuh gak hidup di zaman yang sama. Dan di duel tadi, Giganotosaurus menang. Dan pas bangkai T-Rex ini mati, ada nyamuk yang nyedot darahnya si T-Rex. Dan ditemuin sama paleontolog di awal film. Kalau di sejarah atau fosil-fosil yang ditemuin di dunia nyata, T-Rex hidup di bagian barat Amerika Utara, di tempat yang namanya tuh dulu Laramidia. Dan kenapa bisa disebut T-Rex? Itu mungkin karena dia tuh satu-satunya spesies yang punya wilayah paling luas. Fosilnya ditemuin di banyak formasi geologis yang berasal di zaman Maastrichtian akhir periode Kapur, dan T-Rex adalah anggota terakhir di spesiesnya atau Tyrannosauridia yang diketahui sebelum kepunahan Kapur. Dan gue ingetin lagi, T-Rex itu bukan nenek moyangnya ayam, burung, atau enggak sekarang. Mereka tuh lebih mirip dino teropoda kecil, kayak raptor. Dan kemungkinan T-Rex sama ayam tuh mungkin punya nenek moyang sama doang sih. Dan kenapa di Indo tuh gak ada fosil dino? Karena Indonesia di zaman Kapur tuh masih lautan dan belum kecipta daratan. Di Indo paling adanya fosil megalodon doang yang pernah ditemuin di Sukabumi sama Bojonegoro. Spinosaurus, dino yang sering banget kena revamp. Dan kita bahas varian pertamanya dulu yang di Isla Sorna, yang namanya itu Aset87. Awalnya dia dibuat cuman buat uji penggabungan dari wacana kontemporer Spinosaurus masa itu. Warnanya juga di sini lebih gelap ya dan lebih kuat. Bahkan si T-Rex saja kalah lawan dia. Dan dari segi tengkorak juga cukup beda lah dibanding aslinya. Dan diperkirakan dia tuh punya 76 gigi di langit-langit mulutnya. Dan siripnya itu cuman di punggung doang. Sifatnya juga agresif banget. Penciumannya juga tajam banget ya. Kayak pas dia cium kencingnya si T-Rex itu. Bahkan kalau ada Smellodon yang masuk wilayahnya aja, langsung dibunuh sama dia. Dan udah serem-serem gini, malah ditambahin scene kocak ini ya. Di varian kedua, dia punya warna yang cukup beda, di mana ada warna coklat, hijau, sama kuning. Dan punya 4 gaya sirip yang berbeda juga. Badannya punya sirip dari punggung sampai ekor, kayak yang dibilang sama paleontolog sekarang. Kalau bilang soal ukuran, katanya sih udah akurat ya sama aslinya, karena klon ini bukan yang terbesar, tapi yang terpanjang.
Di varian ini, mereka lebih mirip lumba-lumba sih. Bahkan mereka aja bisa komunikasi sama Mosasaurus. Beda banget sama Aset-87 yang berburu sendiri. Di sejarah filmnya, tahun 1999, ilmuwan InGen termasuk si Charlotte Lockwood dikirim ke Isla Sorna buat cloning beberapa dino secara rahasia. Dan si Spino ini salah satu dari yang diklon ilegal di laboratorium. Sama Ankylosaurus, Ceratosaurus, sama Corythosaurus. Pas sudah dikloning dan dijadiin bahan percobaan selama 9 bulan, ada personal InGen yang ngelepasin si Spino ini sama dino lainnya. Dan dia jadi predator paling gede di Isla Sorna. Sebenarnya dia tuh dino yang diciptain mendadak sama tim produksi. Soalnya pas awal mau bikin villain Jura ketiga, mereka tuh masih bingung. Tapi fosil Spinosaurus ini malah ketemu pas mereka bingung. Dan akhirnya mereka fix dah pakai si Spino ini jadi villain. Dan awalnya mereka mau bikin Spino ini punya nuansa ular berbisa gitu. Dan kalau jadi itu gimana ya? Di dunia nyata, sisa kerangka Spino ditemuin di Mesir tahun 1912 dan diberi nama sama paleontolog asal Jerman, yaitu Ernest Stromer tahun 1915. Sisa kerangka aslinya itu hancur karena Perang Dunia II. Indominus Rex, ini namanya ngejek banget gak sih? Indominus Rex itu dino hybrid dari DNA T-Rex yang digabung sama DNA lain. Di antaranya itu ada Velociraptor, Carnotaurus, Giganotosaurus, Majungasaurus, Rugops, Picanomosaurus, Quilmosaurus, Vivanator, Deinosuchus, sama Therizonasaurus. Dan ada DNA hewan lain kayak sotong, katak, sama ular kobra. Itu kemungkinan sih. Genom T-Rex digunain buat dasarnya, dan sebenarnya ada genom lain juga, cuman dirahasiain ya. Kalau Raptor itu buat kecerdasannya, sedangkan Giganoto itu buat size badan sama kepalanya. Dan ini dino tuh sebenarnya udah OP banget, dari ability-nya juga banyak banget. Sejarah pembuatannya itu si Henry Wu itu dibilang lagi birahi dan pengen buat spesies baru. Terus di tahun 1997, dia ciptain tumbuhan hybrid buat batu loncatannya. Dan di tahun 2012, para ilmuwan tuh baru bikin si Indominus ini. Tujuan awalnya sih buat cari untung, tapi malah kelepas gara-gara mereka blunder. Dan akhirnya gitu dah. Suara atau auman dari si Indominus ini diisi banyak banget hewan, dari walrus, paus, singa, babi, monyet, lumba-lumba, sama babi hutan. Kekuatan kamuflasenya itu menyerupai Carnotaurus di novel The Lost World, dan kematian si Indominus juga mirip sama kematian si Giganoto di komik Jura Redemption, di mana mereka dikepung sama raptor-raptor dan akhirnya dimakan sama si Mosasaurus. Yang bikin gua geleng-geleng sih namanya ya. Kenapa mereka ngambil dari Indominus gitu? Mentang-mentang emang lagi minus ya. Indoraptor lagi-lagi pakai hybrid. Di sini juga ambruk rating dari film Jurassic ya. Ya meskipun di Jurassic Park 3 juga ratingnya gak tinggi-tinggi banget, tapi itu masih tetap ada esensi dinosaurusnya yang diambil dari dunia nyata. Kalau di film Jurassic World itu menurut gue kayak gimana gitu. Indoraptor juga diciptain nama Henry Wu. Dino ini dilelang buat senjata militer dan juga masih banyak dino lain yang dilelang. Bahkan ada orang Indonesia juga yang ambil Ankylosaurus. Entah itu buat apa sih. Indoraptor punya gabungan DNA dari Velociraptor, Indominus, Deinosuchus, sama Abeliosaurus. Dan kita ke sejarah awalnya, di Jurassic World Camp Cretaceous, Dr. Wu tuh balik ke Pulau Jura buat ngambil laptopnya. Yang ada informasi buat ngembangin Indoraptor, sekaligus sampel dari Indominus Rex buat prosesnya. Pas ngomong sama Brooklyn, Dr. Wu tuh bilang kalau si Indoraptor ciptaannya itu monster dan kepunya empati. Dan si Wu akhirnya pakai genom dari si Blue buat sempurnain Indoraptor. Fun fact, animatroniknya itu nunjukin kulit yang ngelupas sama mulut yang sakit. Kemungkinan dia ngalamin gangguan mental sama kurang stabil. Soalnya dia itu sering dilatih dan disiksa gitu di dalam kandangnya. Bahkan senyumannya si Indoraptor itu niruin penjaga yang nyetrum dia. Suaranya itu diambil dari Chihuahua, Boar, singa, babi, sama puma. Dan fun fact lagi, dia tuh satu-satunya jantan yang dikembangin di luar pulau. Dia juga punya beberapa referensi. Yang pertama ada Frankenstein, Werewolf, sama Nosferatu. Sebenarnya si Indoraptor itu gak pernah ngebunuh dino lain dan dia tuh cuma nyerang ke manusia aja. Ini kebalikan dari si Scorpius Rex. Sebenarnya dia juga masih prototip ya. Dia gak punya skill kamuflase kayak si Indominus, tapi dia punya skill manjat kayak si Scorpius. Dan pada awalnya dia tuh direncanain punya warna putih dan mau dibuat satu pasang hitam putih gitu, dan mereka di akhir bakal duel. Terus yang mati yang warna putih. Di Stortus Rex ini jelek banget sih. Kenapa gak masukin Scorpius Rex saja gitu? Tiap kali filmnya keluar, pasti kejar-kejaran sama manusia doang. Kalau Scorpius kan bisa didalamin lagi tuh, biar ada konflik baru gitulah. Kan jadinya rada fresh lah. Di Stortus Rex itu mutan hybrid. Dia sebenarnya diciptain lebih awal dari si Indominus, yaitu di tahun 2010, desain Hubert. Dan karena dia cacat, dia tuh dibiarin gitu aja. DNA-nya gabungan antara T-Rex sama Dinosauropoda. Tubuhnya menurut gue sih kayak monyet gorila gitu lah ya. Dan punya referensi ke Xenomorph sama Rancher. Eksperimennya itu ditandain jadi D-Rex V23-111 yang merupakan upaya ke-26 dari InGen pas ngerekayasa spesimen ini.
Pas jalan, dia tuh mirip sama Mascops sama Scutosaurus. Tapi juga mirip banget sih sama gorila. Walau kecerdasannya mungkin di bawah raptor, tapi dia punya rasa kepo yang cukup tinggi lah. Biasanya dia tuh mainin mangsanya dulu sebelum dimakan. Dan dia juga hewan nokturnal ya. Walau nokturnal gini, tapi dia tuh suka banget sama sinar, sama suara bising juga. Dan suaranya tuh diambil dari anjing bulldog, singa, aligator, gajah, sama walrus. Dan menurut gua, sebaiknya si T-Rex ini dimatiin aja sih. Maksud gue kayak buat apa gitu, hilangin esensi Jurassic-nya. Fun fact, visualnya tuh mirip sama Muto dari Monsterverse. Adegan pas ngebunuh Williams tuh mirip gayanya di Godzilla 2014. Dan awalnya direncanain kalau si T-Rex ini mati diinjek sama Dinosauropoda.